Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 2004-2045. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pertemuan keempat dan kelima mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Adapun materi yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manusia biasa. Pada dasarnya, setiap manusia dapat bertindak secara hukum. Namun, dalam hukum dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum. Manusia dibagi menjadi dua, yaitu manusia yang cakap menurut hukum dan manusia yang tidak cakap menurut hukum. Adapun manusia yang cakap menurut hukum yaitu manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, dan manusia yang tidak cakap menurut hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan seperti terjadi karena mabuk, gangguan jiwa, dan seorang istri dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama badan hukum publik dan badan hukum privat. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum publik yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan lain-lain. Yang kedua, badan hukum privat. Yang dimaksud dengan badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil atau perkumpulan orang yang mengadakan kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam satu hubungan. Objek hukum yaitu benda. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Yang kedua, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Pertama, benda berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera manusia, seperti rumah, gedung, tanah, dan lain-lain. Benda tidak berwujud, yaitu segala macam hak seperti saham-saham atas hak cipta, hak merek, dan lain-lain. Yang kedua, benda bergerak. Poin pertamanya, benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan, contohnya meja, kursi, dan benda yang dapat berpindah sendiri, contohnya ternak. Poin kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu hak-hak atas benda bergerak, contohnya hak pakai. Benda tidak bergerak. Poin pertamanya, benda tidak bergerak karena sifatnya, contohnya yaitu tanah dan yang melekat di atasnya. Yang poin keduanya, benda tidak bergerak karena tujuan mesin, contohnya alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Poin ketiga, benda tidak bergerak karena undang-undang, contohnya hak pakai. Benda tidak bergerak itu hak pungut hasil. Selanjutnya, peristiwa hukum. Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Poin pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang poin keduanya, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Cakap hukum. Cakap hukum yaitu kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Selanjutnya, kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu
kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia meninggal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya